Oke, ketemu lagi di bincang-bincang part kedua. Ya, jadi memang tag-nya langsung jadi satu, karena juga aku nggak punya waktu yang begitu banyak. Tapi ada banyak hal yang pengen aku sampaikan. Dan di part kedua ini saya mengajak teman-teman semua, para player Genshin Impact, untuk sedikit lebih mengenal tentang health problem atau mental health problem yang mungkin kalian hadapi selama bermain Genshin Impact. Saya buka mungkin dengan pertanyaan dulu nih. Apakah selama bermain ini, terutama untuk kalian para player-player yang sudah bermain sejak lama seperti saya, yang sudah main sejak versi 1 atau versi awal-awal ya, apakah kalian mulai merasa bahwa belakangan ini konten Genshin Impact sudah mulai tidak menarik? Apakah kalian merasa kalau selama bermain ini kalian mulai merasa Genshin ini tidak menyenangkan atau merasa lelah dengan bermain Genshin Impact? Apakah kalian merasa semakin sedikit waktu yang kalian bisa berikan untuk bermain Genshin Impact? Apakah kalian merasa kalau bermain Genshin Impact ini sudah bukan menjadi entertainment, tapi menjadi sebuah kebutuhan? Kalau kalian bisa menjawab sebagian besar dari pertanyaan tadi dengan ya, mungkin kalian sedang mengalami beberapa hal terkait mental yang berhubungan dengan Genshin. Yang pertama adalah tentang burnout, dan yang kedua adalah adiksi. Ya. Tentang yang burnout dulu, sebenarnya sih kurang cocok untuk mengatakan bahwa Genshin ini bisa menimbulkan burnout ya, kecuali kalau kalian menggunakan Genshin ini sebagai pekerjaan. Misalkan kalian adalah streamer Genshin dan harus bermain setiap hari begitu, dan membuat Genshin ini menjadi sebuah kewajiban, maka baru bisa dikatakan bahwa kalian mengalami burnout terhadap Genshin ini. Tapi karena kalian mungkin seperti saya yang bermain Genshin setiap hari karena mencari primo gamenya seperti itu, atau untuk alasan apapun, kalian bisa saja mengalami burnout atau kelelahan dengan game ini. Meskipun seharusnya sebuah game itu ditujukan untuk entertainment ya, jadi tidak membawa kalian beban untuk selalu bermain game itu. Sebenarnya justru ketika kalian merasa lelah dengan kehidupan, seharusnya game itu memberikan kalian entertainment yang bisa meringankan beban kalian dalam menjalani kehidupan. Tapi pada beberapa orang seperti saya mungkin ya, bermain Genshin itu sudah menjadi kewajiban ya. Saya harus online setiap hari, mengerjakan daily quest setiap hari, karena eman dengan Welkin-nya ya. Kalau saya tidak login maka tidak dapat Welkin, kemudian tidak dapat primo game dari daily quest, lalu resinnya full dan rugi kalau tidak misalkan didapatkan. Itu akan nanti menyebabkan sebuah adiksi terhadap game tersebut, dan pada akhirnya dapat berujung kepada burnout karena kalian sudah memberikan waktu yang banyak terhadap suatu hal, dan akhirnya hal itu justru membuat kalian merasa lelah. Kalau di pekerjaan sendiri, sebenarnya burnout ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama, kalian harus ya, untuk dapat didefinisikan sebagai burnout itu merasa tidak memiliki energi atau kelelahan dalam mengerjakan suatu hal. Biasanya pekerjaan. Kalau di sini kita anggap saja Genshin ya, karena itu sudah menjadi kebutuhan gitu. Merasa lelah dan tidak berenergi, tidak memiliki minat untuk bermain. Ya aneh ya, memang kesannya aneh karena ini bertolak belakang dengan fungsi sebuah permainan yang seharusnya. Kemudian yang kedua, kalian merasa memiliki jarak atau merasa negatif atau sinis terhadap suatu pekerjaan atau suatu hal yang kalian lakukan. Seperti kalian ingin untuk tidak melakukan itu, tapi terpaksa untuk melakukan itu, entah apapun alasannya. Atau merasa negatif sekali, bukan sudah tidak merasa menyenangkan dalam bermain game itu, tidak merasa menyenangkan dalam mengerjakan suatu hal, atau merasa kalau hal ini kok mulai tidak memberikan efek apa-apa kepada saya. Nah itu mungkin itu termasuk di kriteria yang kedua.
Kemudian kriteria yang ketiga adalah berkurangnya efisiensi dalam bekerja, ya. Ya karena burnout ini sebenarnya digunakan dalam hal pekerjaan. Tapi kita sambungkan dengan Genshin karena di sini sebenarnya kriterianya sudah hampir mirip ya. Mengerjakan sesuatu yang terus-menerus dan berulang kali setiap hari itu mungkin sudah bisa dihitung sebagai pekerjaan walaupun tidak menghasilkan uang. Karena dia sudah kehilangan fungsinya sebagai sebuah entertainment. Ya. Jadi kalau kalian sudah mulai merasa mulai tidak berenergi, mengerjakan sesuatunya tidak bisa seperti dulu lagi, seperti awal yang sangat bersemangat, farming sana sini, ikut co-op, hunting dengan teman. Sekarang mungkin ya ngabisin resin, kemudian ngerjain daily quest, lalu nge-kill monster ya sebutuhnya aja. Kalau memang butuh baru di-kill, kalau enggak ya gak usah. Tidak ada lagi yang namanya over farming dan sebagainya macam. Mungkin kalian sudah mulai menunjukkan tanda-tanda burnout. Hal yang lucu dari sebuah burnout ini sebenarnya kita diminta untuk meninggalkan hal yang kita sedang alami burnout itu. Tapi biasanya kita tidak bisa karena sudah ada kecanduan atau kebutuhan terhadap hal tersebut ya. Ada beberapa YouTuber yang mulai membuat konten. Terakhir kali yang aku lihat adalah Enviosity ya. Dia membuat konten bagaimana caranya agar tetap bersemangat dan memiliki motivasi dalam bermain Genshin ya. Sebenarnya ini agak, kalau saya melihat ini adalah sesuatu yang ironis. Karena sebenarnya kita bermain itu tujuannya adalah mencari kesenangan. Kalau kalian sudah merasa bahwa game ini tidak membawa kesenangan atau tidak membawa entertainment dalam hidup kalian, mungkin dia sudah kehilangan fungsinya sebagai sebuah game atau sebuah entertainment. Dan kalian harus memikirkan lagi, apakah aku perlu untuk tetap bermain game ini, atau haruskah aku berhenti dan mencari kegiatan lain di luar, misalkan seperti traveling atau semacamnya. Mungkin kalau sekarang susah ya, karena posisinya sedang corona. Atau mungkin kalian bisa mencoba game lain yang hitungannya lebih casual daripada Genshin. Karena Genshin ini termasuk game yang memang butuh grinding sekali. Dan kalau kalian mau mengikuti konten dari gamenya sendiri, dia meminta para playernya untuk bisa menyelesaikan semua halnya secepat mungkin. Jujur aku kurang suka dengan sistemnya Genshin yang sekarang. Karena meskipun di China kemarin aku dengar untuk anak-anak yang sekolah itu dibatasi jam bermain gamenya sehari berapa jam gitu ya. Aku juga kurang paham. Tapi sistem di Genshin ini membuat kita harus bermain hampir gak setiap saat, tapi setiap hari harus ada menyisihkan waktu untuk bermain. Minimal untuk menghabiskan resin kalau kalian mau mengikuti meta gitu ya. Kalau kalian casual player mungkin gak akan begitu terlalu berpengaruh. Kemudian seperti Abyss yang semakin lama semakin cenderung untuk memberikan tantangan, bukan tantangan sebenarnya. Di lantai 12 itu lebih ke arah untuk mencoba karakter baru. Jadi kalau misalkan kalian mau menyelesaikan lantai 11 atau 12, sekarang mungkin di 11 ya, dia mulai geser ke lantai 11. Full star di lantai itu kalian harus punya karakter yang sesuai dengan kriteria lantai tersebut. Dan biasanya karakter tersebut itu adalah karakter yang baru dirilis. Ada mungkin karakter-karakter lain sebelum itu, tapi biasanya yang paling efektif adalah karakter yang baru dirilis itu. Seperti contohnya kemarin ketika update si siapa itu namanya, Kokomi ya, dia kan Hydro ya, Hydro healer. Maka mereka munculkan lantai dengan efek corrosion yang butuh healer untuk satu party. Atau kalau mau healer yang on field itu harus bisa nge-heal yang cukup besar dan konsisten ya. Para shielder mulai bergeser fungsinya. Atau ketika saat ada permasalahan dengan energi itu, dulu sempat yang lantai 12 itu low tide, high tide itu atau semacamnya. Saat itu zaman-zamannya Baal ya. Iya, zamannya A atau sebelumnya gitu. Kalian harus membawa karakter yang bisa memenuhi ketentuan tersebut. Meskipun ada beberapa karakter lain yang bisa, tapi lebih baik, dan mereka memang menyarankan untuk membawa karakter yang sekarang sedang featured. Hal ini menyebabkan para player harus terus nge-pull
ya. Dan sumber poolnya ini kalau misalkan kalian tidak main setiap hari adalah top up. Dan aku ngerasa top up di Genshin ini sebenarnya kurang worth ya. Uh, Price to item rasionya kurang begitu bagus, terutama untuk di tempat-tempat seperti Indonesia gini ya. Nah, hal tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan burnout pada player-player lama yang sudah bermain lebih dari 1 tahun ya. Sekarang sudah anniversary yang pertama, berarti sudah lebih dari 365 hari. Dan setiap hari kalian bermain game ini, melakukan hal-hal yang sama dengan event-event yang sama dan tujuan yang sama, tentunya pada suatu saat kalian akan merasa lelah, merasakan burnout ini. Terus bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi? Sebenarnya itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya. Kalau memang tujuan kalian adalah untuk memuaskan hasrat berjudi dengan cara ngepull karakter di Genshin, mungkin bisa kalian tetapkan itu sebagai tujuan, bahwa ya memang ini sudah bagian dari hidup Anda dan harus mengerjakan ini setiap hari, and you have to brace yourself. Oke. Tapi kalau misalkan kalian merasa sudah tidak ada lagi tujuan di game ini, mungkin ada baiknya untuk mencoba berhenti di game ini sejenak dengan segala resikonya ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang susah untuk meninggalkan sesuatu karena merasa eman. Seperti saya, merasa sepertinya rugi kalau aku meninggalkan ini, padahal sebenarnya enggak juga. Kalau kalian meninggalkan ini, kalian punya waktu lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang lain. Mungkin untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kalian, atau melakukan hobi-hobi lain yang kalian sukai, atau meningkatkan karir kalian, belajar sesuatu yang baru, atau mencoba game lain yang mungkin lebih player friendly dibandingkan dengan Genshin Impact. Ya. Kalau di sini saya sebenarnya memang menyarankan untuk meninggalkan game ini ya. Bertolak belakang dengan game itu sendiri yang meminta kalian untuk terus bersamanya. Untuk kalian yang sudah bermain dari awal hingga saat ini dan masih konsisten, itu adalah hal yang sangat baik sebenarnya. Kalian sangat setia dengan game ini, masih bisa menyiapkan waktu setiap hari untuk bermain dengan game ini. Meskipun game ini mungkin tidak memberikan reward yang sesuai, tapi kalian adalah orang-orang yang hebat. Tapi ketika kalian sudah merasa lelah dan sudah tidak merasa ada tujuan atau kesenangan dalam bermain suatu game, gak harus Genshin ya, mungkin game yang lain, seperti kata tukang fotokopi, gak usah ditungguin, tinggal aja. Berat banget ini. Aduh, nanti baper jangan. Oke, gitu. Terus permasalahan mental yang kedua yang mungkin beberapa dari kita alami ya, itu adalah adiksi video game. Tidak harus di Genshin, mungkin bisa di yang lain. Sebabnya pun bisa beragam, dan beberapa kriteria yang mungkin perlu kalian tanyakan ke diri kalian gitu. Yang pertama, apakah kalian merasa tidak dapat mengendalikan diri sendiri sehingga kalian harus wajib setiap hari bermain game? Tidak bisa kalau misalkan hari itu tidak main gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah menurut kalian bermain game itu lebih prioritas dibandingkan dengan bekerja, atau melakukan kegiatan sehari-hari, atau berinteraksi dengan orang lain, atau hal-hal sesimpel mandi gitu, mandi, makan. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah kalian sudah merasakan hal-hal seperti ini selama berbulan-bulan? Kalau di WHO sih sebenarnya 12 bulan ya. Ya kita bilang saja berbulan-bulan, entah itu 3 bulan, 6 bulan, atau sudah lama sebenarnya dari dulu kalian merasa seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah kalian merasa bahwa waktu yang kalian habiskan untuk bermain game itu semakin banyak atau semakin sering, meskipun hal ini menyebabkan dampak yang negatif, seperti
teman kalian semakin sedikit, interaksi sosial kalian semakin sedikit, kesehatan kalian menurun, nilai kalian di sekolah, kalau misalkan kalian masih sekolah ya, atau di ujian kalian di universitas, atau karier kalian menurun. Seperti itu. Kemudian yang kelima, apakah selama bermain game ini kalian merasa bahwa terdapat penurunan dalam kualitas hidup kalian, entah di sosial seperti keluarga, apakah di rumah semakin menjauh dari keluarga, semakin sedikit waktu yang kalian berikan untuk keluarga, semakin sedikit waktu yang bisa kalian berikan untuk berinteraksi dengan teman-teman, untuk hangout di luar, untuk sekedar ngobrol, untuk belajar, untuk mencari uang, dan lain sebagainya. Kalau kalian merasa sebagian besar, misalkan 3 atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan itu kalian merasa, wah mungkin iya, mungkin kalian saat ini sudah dalam tahap memiliki adiksi terhadap game. Nah, apakah adiksinya itu berat atau tidak? Itu sebenarnya ada kriterianya lagi dan tidak akan saya terlalu bahas di sini. Tapi setidaknya yang penting di sini adalah saya ingin meningkatkan awareness bahwa adiksi terhadap game itu semakin meningkat dan semakin banyak dalam beberapa tahun terakhir, terutama bersamaan dengan meningkatnya fasilitas dan kemampuan untuk mendapatkan perangkat-perangkat yang lebih high tech dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Kalau zaman saya SMP dulu atau zaman SMA mungkin sudah lumayan bagus ya. Zaman-zaman saya SMP dulu sekitar 10 tahun yang lalu, itu mencari hal-hal elektronik itu lebih sulit dari zaman sekarang, dan untuk bisa menjadi kecanduan game juga lebih sulit karena dulu paling gamenya ya main Snake di HP Nokia itu ya. Terus game apa lagi? Aku juga sudah lupa, tapi game-game jadul-jadul seperti itu yang ada di HP-HP lama. Atau download game-game yang bisa di-download di Waptrick dulu ya. Kalau sekarang kan sudah sangat gampang, ada Steam, kemudian membeli HP dengan spek yang bagus juga tidak begitu susah. Banyak pilihannya, bisa download dari Play Store. Kemudian infrastruktur sekarang juga sudah bagus. Lalu dengan tipe-tipe game yang membuat kalian ingin untuk terus bermain dan mengharuskan kalian untuk terus bermain agar bisa menjadi karakter yang menyelesaikan banyak konten di gamenya gitu. Memang ada feeling of achievement ya ketika bisa menyelesaikan sesuatu dalam sebuah game. Tapi ketika kalian sudah sampai di titik bahwa wah aku harus bisa ini nih, aku harus bisa itu tuh, dan untuk mencapai itu kalian harus menghabiskan waktu untuk mempersiapkannya. Nah, disitu akan mulai timbul adiksi. Apalagi seperti kalau di Genshin nih ya, kalau kalian mau nyelesain Abyss full star, itu harus ada investment yang sesuai. Entah kalian mau bilang kalian free to play atau pay to win atau well atau Leviathan atau ikan teri atau apapun, semua tetap berbanding lurus dengan investasi yang kalian lakukan. Mulai dari weapon, karakter, level, artefak, dan segala macam. Mungkin termasuk dari uangnya juga ya, karena nanti kalau misalkan kalian top up juga pasti bisa dapat karakter dan weapon yang lebih bagus. Itu juga termasuk investment. Dan semakin banyak investment yang kalian berikan, maka hasilnya juga akan sesuai. Kurang lebih. Masih ada, nanti ada faktor skill, hoki, dan segala macam di akhir-akhir itu hal-hal lain. Tapi secara garis besar, apa yang kalian dapatkan di game itu sebanding lurus dengan investment yang sudah kalian lakukan. Oke. Dan investment itu hanya akan tercapai kalau kalian bisa menyisihkan waktu yang cukup untuk game itu. Bisa untuk melakukan farming setiap hari begitu ya. Bisa untuk menghabiskan resin setiap hari sampai dapat artefak yang bagus, sampai weaponnya max level 90 gitu, karakternya bagus-bagus level 90. Dan kalau mau ngepull gratisan juga kan tiap hari harus melakukan daily login, daily quest, beli Welkin dan segala macam. Itu semua adalah bagian dari investment.
Dan yang mungkin perlu kalian sadari adalah apakah kalian sudah melakukan investment yang serupa dalam hidup kalian. Itu yang kadang mungkin kita sulit untuk membandingkan ya. Karena kalau di game mereka pasti membuat standar itu tidak begitu tinggi agar semua orang bisa mendapatkan hal yang diinginkan. Kalau terlalu tinggi nanti ujung-ujungnya banyak yang keluar juga kalau harus keluar duit banyak ya kan. Tapi tetap waktu itu adalah uang ya. Kalau kata pepatah lama, waktu adalah uang. Semakin banyak waktu yang kalian investasikan, otomatis kalian harus mengurangi jatah untuk hal-hal lain, termasuk untuk bersosialisasi, untuk bekerja, untuk tidur, dan untuk hal-hal lain dalam hidup kalian. Kecanduan game ini sebenarnya gak baik, tapi saya gak akan memaksa kalian untuk belajar atau keluar dari kecanduan ini. Semua tergantung masing-masing. Mungkin ada yang lebih senang memang dengan kecanduan game ini, merasa bahwa game itu lebih baik dibandingkan harus menghadapi kehidupan nyata. It's okay, it's your problem, dan kalian sendiri yang punya kekuatan untuk menentukan kalian mau jadi yang seperti apa. Tapi kembali lagi, saya hanya ingin memberikan awareness bahwa kecanduan terhadap game ini semakin banyak, dan mungkin banyak dari kita yang sudah kecanduan tapi tidak sadar. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau kalian merasa sebagian besar dari pertanyaan tersebut jawabannya adalah ya bagi kalian, karena saya sendiri mungkin juga seperti itu ya. Saya sudah merasakan burnout dan merasa sepertinya saya juga mengalami kecanduan game. Karena itu berdampak pada kehidupan pribadi saya, meskipun saya sendiri sudah bekerja dan memiliki kehidupan saya sendiri dan saya cukup puas. Tapi hal ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, karena dampaknya bisa semakin buruk apabila berlanjut. Dan paling parahnya bila sudah timbul dampak tapi kalian tidak tahu kalau selama ini kalian sudah mengalami burnout dan sudah mengalami kecanduan. Mungkin ada yang bertanya, gimana ya caranya menghilangkannya ya? Aku sendiri nggak akan memberikan saran di sini, karena aku khawatir kalau aku memberikan saran nanti jatuhnya adalah memaksakan apa yang aku pikir benar. Karena bukan berarti meskipun ternyata yang aku pikirkan adalah benar dan efektif untuk menghilangkan kecanduan dan burnout tadi, hal itu berarti benar juga untuk kalian ya. Sesuatu yang benar bagi saya bukan berarti hal itu benar untuk kalian. Kalian bisa browse untuk meningkatkan pengetahuan kalian tentang burnout dan kecanduan ini di internet, sudah banyak sekali. Atau di YouTube kalau kalian malas membaca, bisa sambil mendengarkan podcast seperti yang saya lakukan, dan itu sudah banyak yang membahas. Dan mungkin kalian bisa mencari jalan keluar yang paling tepat untuk kalian. Oke? Sekian part 2 dari bincang-bincang kali ini. Semoga kalian tetap termotivasi untuk bermain Genshin Impact agar miHoYo bisa terus mendapatkan cuan ya. Jangan lupa untuk tetap minum air, karena kita seringkali dehidrasi terutama kalau sudah bermain, dan itu sangat berbahaya ya. Stay hydrated, stay safe. Saat ini kondisinya mungkin sedang baik-baik saja, tapi bisa jadi ke depan cuacanya memburuk atau kasusnya meningkat ya, kita tidak tahu. Stay hydrated, stay safe, and see you next time. Ciao.